puluhan warga desa Pekan Sialang Buah beramai-ramai datangi Polres Serdang Bedagai pada Selasa 13 Juli kemarin. Kedatangan warga ini pasalnya mereka merasa diduga ditipu oleh seorang pria bernama Andi, warga desa Pekan Sialang Buah dengan modus bermain aplikasi TikTok. Andi bertempat tinggal di kilometer 13 Kota Binjai, Sumatera Utara dan buka usaha counter handphone. Seorang warga mengaku diminta untuk membawa ponsel dan KTP. Pelaku meminta korban untuk bermain TikTok dengan upah Rp50.000. Mereka juga diminta untuk berfoto sambil memegang KTP mereka. 30 hari kemudian, warga mendapatkan pesan di handphonenya berupa tagihan dari Kredivo sebesar Rp500.000 dan bertambah hingga Rp1.000.000. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Medan, ada Anil yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat siang Anil. Selamat siang, Firda. Anil, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penipuan bermodus bermain TikTok sehingga warga membuat laporan ke Polres di sana? Baik, Firda. Sebelumnya, sekitar puluhan warga yang terdiri dari ibu-ibu atau emak-emak itu mendatangi Polres Serdang. Mereka mendatangi Polres Serdang membuat laporan terkait adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh salah seorang warga yang bernama Andi Saputra. Andi Saputra sendiri ialah merupakan warga desa Pekan Sialang Buah. Cuman beliau sudah pindah karena sudah berkeluarga, pindah ke Binjai di kilometer 13. Jadi awal mula kronologisnya itu warga yang kebetulan juga berada di desa Sialang Buah, Pekan Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai, itu diminta oleh Andi untuk bermain TikTok seperti itu, Firda. Jadi untuk bermain TikTok dan mendapat imbalan sebesar Rp50.000. Namun setiap warga yang diajak untuk bermain TikTok oleh Andi itu disuruh membawa handphone masing-masing dan KTP. Namun setelah itu mereka disuruh berfoto sambil memegang KTP. Namun warga sempat merasa curiga karena handphone yang diambil oleh Andi itu sempat diinstalkan aplikasi seperti online shop, dan namun warga tidak dapat melihat apa yang dikerjakan oleh Andi terhadap HP setiap warga tersebut. Namun setelah sudah dilakukan instalasi aplikasi online tersebut, Andi pun menghapusnya. Dan kemudian selang 30 hari setelah warga desa Sialang Buah mendapat duit Rp50.000 atas imbalan Andi, masuk SMS ke handphone warga masing-masing tersebut. Jadi SMS-nya itu, Firda, berupa tagihan dari Kredivo yang totalnya hampir setiap warga itu terkena Rp515.000 yang disampaikan melalui SMS. Jadi kalau tidak dibayar selama 4 hari malah sudah bertambah menjadi Rp566.000. Seperti itu, Firda. Maaf. Anil, bisa dijelaskan, apakah bisa dikatakan mereka ini, para korban dan juga Andi sebagai pelaku ini saling mengenal sebelumnya atau seperti apa informasinya? Benar, Firda. Andi sendiri merupakan tetangga dari para korban. Dan dia sebelum pindah ke Binjai di kilometer 13, Andi ini bertempat tinggal di desa Pekan Sialang Buah juga. Jadi korban-korban yang merasa tertipu ini sebenarnya sudah percaya sama beliau karena dengan imbalan duit Rp50.000 itu merupakan berkah, seperti itulah, Firda. Oke, untuk korbannya sendiri ada berapa orang, Anil? Untuk korban yang sudah membuat laporan ke Polres Serdang itu sudah sebanyak 46 orang, Firda. Dan diduga ada sekitar ratusan lebih bahkan korban-korbannya, seperti itu, Firda. Saya mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku ini juga melakukan penipuan kepada mertuanya. Seperti apa informasinya? Benar, Firda, benar sekali. Jadi mertuanya sendiri pun sempat dilabuinya dengan menginstal aplikasi tersebut dan mendapat imbalan Rp50.000 juga. Dan mertuanya itu pun mendapatkan tagihan seperti itu. Dan korban-korban yang totalnya 46 ini diantaranya termasuk keluarga juga, seperti itu, Firda. Kemudian dari laporan yang dibuat oleh warga tersebut, bagaimana hasilnya dari pihak kepolisian Polres Serdang Bedagai di sana? Baik, setelah para korban membuat laporan di SPKT Polres Serdang,
Jadi pihak kepolisian menyarankan warga untuk membuat surat dulu pemalsuan data dan surat kuasa dari para setiap korban. Dan kemungkinan pelaku akan dikenakan pasal Undang-Undang ITE seperti itu, Firda. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Erika Supiani, salah satu korban penipuan, dan berikut liputannya untuk Anda. Bu, ini kita sama warga lainnya nih datang ke Polres ngapain nih? Inilah mau buat pengaduan bahwasannya kita kan awalnya kan dibuat mau main TikTok, diiming-imingi dengan uang 50.000. Iya. Tapi kami dipoto dengan hak KTP asli begini. Nah, tapi kami nggak tahu, rupanya udah dapat 30 hari setelah kita menerima uang 50.000, kita dapat tagihan dari Kredipo Bukalapak sebesar 515.000. Udah gitu selama 4 hari kita nggak bayar, berbunga jadi 566.000. Jadi karena itu kan kami merasa was-was, resah, namanya mama-mama ya kan. Makanya kami buat pengaduan lah tapi sebelum kami kemari, kami ke kantor desa dulu, jumpa sama babinsanya, pendapat macam mana solusinya kan. Jadi dibilangkan, silakan ibu-ibu, saya tidak menyarankan ibu untuk diam saja, tapi ibu silakan buat laporanlah ke Polres. Berdasarkan cakap-cakap dari warga lainnya, kok yang menjadi korban kira-kira ada berapa orang? Kalau ini kami tadi terdaftar mungkin yang sebagian 46 yang ada aja, yang selebihnya kami nggak tahu. Lebih banyak lagi mungkin, cuman kalau untuk sekarang ini 46 lah yang ada. Terduga pelakunya siapa nih? Siapa namanya? Andi. Dia itu warga mana? Sebenarnya dia itu warga desa Selangbuah. Cuman karena udah menikah dengan si Rani tadi, orang istrinya, dusun 4. Beda dusun, pindah ke Binjai. Kita beralih ke Kalimantan Utara, Saudara. Satres Narkoba Polres Nunukan kembali menggagalkan upaya penyeludupan sabu sebanyak 4 kg di perairan Nunukan, Kalimantan Utara pada Jumat 9 Juli malam. Belakangan diketahui dua pria yang terlibat dalam penyeludupan sabu tersebut, yakni Sabirin 28 tahun, warga dermaga Seinyamuk, Sebatik Timur, dan Junaidi 32 tahun, warga Lujoh, Tanjung Karang, Sebatik. 4 kg sabu rencananya akan diselundupkan ke Parepare, Sulawesi Selatan. Diduga kuat, sabu tersebut diselundupkan dari Tawau, Malaysia. Dikabarkan terjadi kejar-kejaran antara pihak kepolisian dengan kedua pelaku. Meski sempat hendak melarikan diri dengan cara terjun ke laut, pelaku berhasil dibekuk oleh pihak kepolisian. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Keltar, ada Febrianus Felis yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat siang, Felis. Halo, selamat siang, Firda dan Tribuners. Bisa dijelaskan bagaimana aksi Satres Narkoba Polres Nunukan dalam mengagalkan penyeludupan sabu 4 kg di Nunukan sana? Baik, rekan Firda, betul pada Jumat tanggal 9 Juli lalu, pada sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah, Satres Narkoba Polres Nunukan mendapatkan informasi dari warga atas dugaan penyeludupan sabu 4 kg di perairan Nunukan, Kalimantan Utara. Di bawah komando Kasatres Narkoba Polres Nunukan Ibtu Lusgi Simanung Khalid mengatakan bahwa mereka saat itu langsung melakukan penyelidikan di perairan Nunukan, Kalimantan Utara. Kemudian strategi untuk mendapatkan atau menangkap dua tersangka di perairan tersebut, mereka terbagi menjadi dua tim. Jadi satu tim pantau di atas speedboat pada malam itu, dan kemudian satu tim lagi berada di atas kapal swasta KM Queen Soyang pada saat malam itu kebetulan berlabuh di dermaga Pelabuhan Tunantaka. Kemudian dari atas kapal swasta tersebut tampak seorang pria melemparkan sebuah kotak kardus ya berwarna coklat ke atas kapal swasta Queen Soya melalui pintu samping. Kemudian kedua tersangka tersebut langsung diamankan, kotak yang mereka buang ke atas kapal swasta tersebut. Bersamaan dibuangnya kardus yang berisi 4 kg tadi sabu, kemudian Polres Nunukan melakukan pengejaran terhadap dua tersangka yang saat itu juga kebetulan memacu speednya, memacu perahunya melaju. Kemudian aksi kejaran-kejaran tersebut akhirnya perahu yang ditumpangi oleh tersangka kemudian menabrak speedboat milik anggota Polres Satres Narkoba. Jadi pada saat itu setelah saling menabrak, akhirnya ada dua kali tabrakan, akhirnya membuat tersangka tadi kemudian sempat terjun ke laut. Jadi pada saat terjun ke laut dilakukan penembakan satu kali ke arah perahu dan mengenai bagian punggung sebelah kanan tersangka bernama Junaidi.
Jadi Junaidi mengalami luka tembak pada bagian punggung sebelah kanan, sedangkan Sabirin mengalami luka tembak pada bagian paha sebelah kiri dan pinggang sebelah kiri. Firda. Oke. Felis, bisa dijelaskan sabu ini akan dikirim kemana dan berasal dari mana? Ya, sabu 4 kg itu berasal dari dugaan dari Satres Koba Pos Nunukan berasal dari Tau Malaysia dan akan diseludupkan ke Sulawesi Selatan. Mhm. Firda. Oke, Felis, bagaimana tentang modus operandi yang digunakan oleh kedua tersangka tersebut? Ya, modus operandi yang dilakukan oleh kedua tersangka tersebut dengan membungkus sabu 4 kg tersebut di dalam kotak, kemudian dilakban erat. Di dalam kotak tersebut berisi kembali kotak merek teh Cina, kemasan teh Cina gitu, kemudian dilakban kembali sehingga kotak tersebut dimaksudkan untuk mengelabui petugas pada malam hari. Firda. Oke, Felis, selain sabu 4 kg apa saja barang bukti lain yang berhasil diamankan oleh Polres Nunukan sendiri? Barang bukti lain yang berhasil diamankan Polres pada malam hari itu selain sabu 4 kg, yaitu 1 unit handphone, 1 unit perahu warna merah, kemudian mesin perahu juga, serta kotak dan gulungan lakban. Saat ini kedua tersangka sudah diamankan ke Mapolres Nunukan untuk proses selanjutnya. Firda. Oke, terima kasih wartawan Tribun Kaltara Febrianus Felis atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Seorang pria, anak buah kapal KM Bintang Natuna Jaya ditemukan meninggal dunia di sebuah hotel di Ranai Natuna pada Selasa 13 Juli, sekitar pukul 1 dini hari tadi. Dari hasil pemeriksaan swab antigen, pria itu dinyatakan positif COVID-19. Pihak kepolisian tak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pasca meninggalnya ABK berinisial S 70 tahun tersebut, tim gugus tugas COVID-19 Bunguran Timur langsung melakukan swab antigen terhadap 14 ABK kapal pada Selasa 13 Juli. Dari hasil swab antigen didapat hasil ada 4 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Batam ada Ilham Muhammad yang akan berikan laporannya. Halo, selamat siang Ilham. Selamat siang Firda. Ilham, bisa dijelaskan bagaimana kronologi meninggalnya pria berinisial S, ABK kapal Bintang Natuna Jaya? Baik Firda. Jadi yang meninggal dunia ini adalah Sunki, diketahui bernama Sunki, berusia 70 tahun. Dia adalah warga yang berdomisili di Batam, namun dia bekerja di salah satu kapal dengan nama Bintang Natuna Jaya. Nah, kemudian si Sunki bersama rekan kerjanya menggunakan kapal Bintang Natuna Jaya berangkat dari Pelabuhan Tanjung Pinang menuju Pelabuhan Penagi, Ranai, Natuna dan tiba di sini tepat pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021. Nah, kemudian para ABK kapal tersebut menginap di salah satu hotel yang ada di Natuna. Nah, kemudian tepat pada pukul 1 dini hari Selasa, tanggal 13 hari Rabu, tanggal 13 Juli, didapati si Sunki telah meninggal dunia. Ya, kemudian setelah itu tim Satgas Penanganan COVID Kabupaten Natuna menuju ke lokasi dan kemudian melakukan swab antigen dan ternyata yang meninggal telah terpapar COVID. Selain itu, tim PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna menyatakan bahwa salah satu penyebab kematian dari Sunki tersebut adalah diakibatkan keluhan sesak napas. Demikian Firda. Oke, apakah korban ini yang berinisial S ini juga mengalami penyakit lainnya, penyakit bawaan lainnya, atau seperti apa informasinya? Ya baik Firda. Diketahui Sunki ini bahwasanya dia mengidap penyakit sesak napas sehingga diduga kuat penyebab kematian dari Sunki ini adalah akibat sesak napasnya itu yang diderita. Oke. Kemudian tindakan yang dilakukan oleh tim Satgas COVID-19 di Bunguran Timur sana selesai adanya ABK yang meninggal seperti apa? Setelah mengetahui Sunki terpapar COVID-19, tim Satgas Penanganan COVID Kabupaten Natuna langsung melakukan tracing ataupun untuk menelusuri orang-orang yang diduga berinteraksi dengan Sunki.
Nah, kemudian dari 14 ABK kapal Bintang Natuna Jaya, terdapat 4 diantaranya positif COVID-19. Dan kemudian keempat ABK tersebut dievakuasi menuju ke asrama haji ataupun tempat karantina isolasi terpadu yang ditetapkan oleh pemerintahan Kabupaten Natuna. Untuk jasad korban yang meninggal ini seperti apa? Akan dibawa kemana dan bagaimana informasinya? Baik, Firda. Terkait dengan jenazah Sunki, itu sudah dimakamkan semalam pada sore hari di pemakaman Senubing yang ada di Kelurahan Ranai Kota. Oke. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan seorang ABK KM Bintang Natuna Jaya dan berikut liputannya untuk Anda. Itu takut nggak atau khawatir nggak Pak? Dikatakan nggak khawatir, nggak juga khawatir, ya juga Bu. Hanya yang kita kecewanya dulu aturannya Bu. Aturannya dulu sebelum kapal masuk, itu ABK, seluruh ABK itu kan dites swab dulu, sebelum ada aktivitas bongkar muat, kan gitu. Sekarang ternyata setelah kapal masuk, baru udah ada proses bongkar muat, baru kita ada proses pemeriksaan gitu. Nah itu soalnya keaturan yang dulu kan ketat Bu. Nah kalau memang kita, karena mereka kan kapalnya aksesnya keluar masuk Jakarta dan Pinang kan dari luar semua Bu. Kalau memang mau ikut aturan ya perketat sekali gitu. Sekarang gimana Bang? Sekarang kayaknya datang kapal diperiksa informasi ya. Kalau informasi yang saya tahu hanya mereka dites suhu. Dites suhu. Dites suhu. Itu informasi, saya pun nggak tahu jelasnya. Yang jelas saya tahu kan Dinas Perhubungan. Ya informasinya begitu. Baru setelah ada kejadian baru ada di swab seperti ini. Kita beralih ke Klaten, Saudara. Tim pemakaman jenazah pasien COVID-19 di Kecamatan Polan Harjo, Klaten, Jawa Tengah dikabarkan menguburkan peti mati kosong pada Minggu 11 Juli kemarin. Seseorang warga desa Karanglo diketahui meninggal dunia positif terpapar COVID-19 di sebuah rumah sakit di Solo. Lalu dilakukan prosesi pemakaman pada malam hari. Seusai pemakaman selesai, tim kubur cepat mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit bahwa peti tersebut kosong. Pihak rumah sakit juga mengungkapkan jenazah warga tersebut masih berada di rumah sakit. Petugas pemakaman sontak kaget dan tak menyangka peti mati tersebut tak ada jenazahnya lantaran ukurannya yang cukup besar dan juga berat. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Solo, ada Septiana Ayu Lestari yang akan memberikan laporannya. Halo Septiana. Halo Firda, selamat malam. Septiana, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kejadian peti mati kosong yang dikuburkan ini di Klaten? Iya, sebelumnya dari Satgas Desa Karanglo, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, menerima kabar bahwa pada Minggu siang bahwa ada salah satu warganya yang meninggal dunia karena COVID-19 di salah satu rumah sakit di Kota Solo. Kemudian mendengar kabar tersebut, Satgas langsung menyiapkan pemakaman secara protokol COVID-19. Nah, waktu setelah pemakaman, pada malam harinya Satgas menerima kabar dari pihak keluarga jika peti tersebut kosong, di mana jenazah masih berada di rumah sakit di Kota Solo tersebut. Kemudian atas permintaan keluarga pada hari Senin paginya sekitar pukul 10, Satgas Desa kembali memakamkan jenazah tersebut dan yang sudah ada berisi jenazahnya tersebut, seperti itu. Apakah sempat dibongkar juga, Septi, peti yang sudah dikuburkan tadi? Sebelum yang sudah dikuburkan sempat dibongkar untuk memastikan, namun terus kemudian dikembalikan dan seperti itu. Oke, Septi, bagaimana terkait penjelasan dari tim pemakaman atau perangkat desa setempat seperti apa terkait kasus ini? Menurut Kepala Desa Karanglo yang juga merupakan tim pemakaman tersebut, menjelaskan bahwa kejadian tersebut di luar pengetahuan mereka karena mereka hanya bertugas untuk memakamkan jenazah atas permintaan dari keluarga dan tidak berkoordinasi dengan rumah sakit karena memang dari Satgas desa tersebut tidak mengambil jenazah ke rumah sakit, melainkan jenazah tersebut diantarkan langsung dari rumah sakit menuju ke
pemakaman. Setibanya di pemakaman, jenazah akan langsung dimakamkan oleh petugas Satgas Desa dan sesuai dengan protokol kesehatan. Gitu. Untuk reaksi keluarganya sendiri seperti apa keluarga jenazah ini melihat adanya peti mati kosong yang dikuburkan di sana? Ya, tentunya di tengah kondisi berduka, kehilangan keluarga mereka yang dicintai juga, mereka juga merasa terkaget karena baru merasa kaget dan kebingungan kenapa bisa kejadian tersebut terjadi. Gitu. Seperti itu, Bida. Untuk pihak rumah sakit sendiri seperti apa penjelasan mereka terkait adanya mungkin ada kesalahan memasukkan jenazah ke dalam peti? Ya, dari rumah sakit mungkin kurang berkoordinasi dalam pemulasaraan jenazah atau pengurusan jenazah COVID-19, baik kurang berkoordinasi antara petugas pengantaran jenazah maupun dari pihak di pusat ruang instalasi pemulasaran jenazah. Begitu. Oke. Terima kasih wartawan tribunsolo.com Septiana Lestari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Kabar duka menyelimuti keluarga besar Gubernur Sulawesi Tenggara. Istri Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi Agista Aryani Bombay meninggal dunia pada Selasa 13 Juli kemarin. Agista meninggal dunia saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Bahtera Mas Kendari. Kabar duka berpulangnya Ibu Gubernur Sultra tersebut dengan cepat beredar luas pada Selasa petang. Setelah kabar duka tersebut beredar luas, pelayat berdatangan di rumah jabatan Gubernur Sultra. Nah, untuk mengetahui informasi terkininya sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun News Sultra, ada Amelda Devi. Halo, selamat siang Amelda. Siang. Halo, selamat siang Amelda. Siang, Firda. Amelda, bisa dijelaskan bagaimana situasi di Rumah Sakit Bahtera Mas tempat Agista dirawat di sana? Iya, baik Firda. Situasi Rumah Sakit Abu Nawas, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, tempat dirawatnya almarhum Ibu Agista Aryani Bombay, saat mendengar kabar duka tersebut, para kerabat serta beberapa pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara turut hadir ke rumah sakit, bahkan beberapa masyarakat juga turut mengerumuni di sekitaran ruangan dari ruang dirawatnya Ibu Agista. Kemudian pada saat kabar duka tersebut, semua petugas kesehatan COVID mengenakan pakaian hazmatnya dan melakukan persiapan untuk pemalasaran dari jenazah tersebut. Ya, kemudian situasinya di sana juga sempat terjadi kesedihan dan ada beberapa kerabat yang menangis. Kemudian para petugas kesehatan ini telah melakukan persiapan lainnya dengan begitu cepat. Karena kejadian ini, kabar ini terdengar sekiranya pukul 5 sore petang kemarin, Firda. Kemudian setelah itu Ibu Agista langsung dimandikan dan disolatkan di koridor. Itu sekiranya pukul 8 malam, kemudian langsung dibawa ke ambulans dan menuju pemakaman seperti itu, Firda. Amelda, apakah sudah ada informasi mengenai penyebab meninggalnya Ibu Agista sendiri? Iya, baik Firda. Untuk diketahui, Ibu Agista terkonfirmasi positif COVID-19 saat sepulang dari Jakarta pada Juni 2021 lalu. Untuk prosesi pemakamannya sendiri seperti apa mengingat Ibu Agista terkonfirmasi positif COVID-19? Ya, untuk prosesi pemakamannya sendiri itu benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Ya, Ibu Agista dibawa dengan peti yang dibungkus dengan plastik bening, peti putih yang dibungkus dengan plastik bening, kemudian langsung menuju ke lokasi pemakaman yaitu di TPU Ponggolaka. Dan di sana juga suasananya begitu sepi karena yang hadir di sana itu begitu dibatasi, hanya beberapa kerabat juga. Dan perlu diketahui Pak Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi sendiri hadir di saat pemakaman itu, dan pemakaman juga sedikit gelap ya Firda, karena dilarang untuk menimbulkan kerumunan sehingga prosesinya itu harus cepat diselesaikan seperti itu, Firda. Amelda, apakah jenazah juga sempat dibawa ke rumah duka atau seperti apa informasinya? Iya, saat pemalasaran di Rumah Sakit Bahtera Mas, jenazah setelah disolatkan langsung dibawa ke pemakaman, ke tempat pemakaman, Firda. Sehingga suasana di rumah duka itu terlihat sepi, dan di sana hanya ada beberapa anggota kepolisian dan TNI
yang mereka datang untuk melayat ke rumah duka dan membantu beberapa mobil yang datang sepulang dari tempat pemakaman. Dan situasi di rumah duka juga tampak begitu banyak karangan bunga dari berbagai pihak. Salah satunya dari Ibu Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan ada pula Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yakni Lukman Abu Nawas, dan banyak rangkaian bunga duka lainnya yang berdatangan memenuhi halaman rumah jabatan sebagai rumah duka. Seperti itu, Firda. Amelda, mungkin bisa digambarkan sosok Ibu Agista sendiri di mata masyarakat seperti apa? Iya, sosok Ibu Agista sendiri ini dikenal juga sebagai orang yang religius karena beliau juga itu sering menghadiri beberapa pengajian, dan juga tampak juga beliau pernah menghadiri beberapa kegiatan keagamaan bersama para ibu-ibu di Sulawesi Tenggara. Dan perlu diketahui juga Ibu Agista ini aktif di beberapa organisasi ya, salah satunya Ibu Agista juga sebagai Ketua KONI di Sulawesi Tenggara. Demikian, Firda. Oke, terima kasih wartawan Tribunnews Ultra Amelda Devi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Ratusan ASN menjalani rapid test antigen di halaman kantor Bupati Manggarai Barat. Ratusan aparat di Manggarai Barat menjalani rapid test antigen massal. Kegiatan tersebut dilakukan di halaman kantor Bupati Mabar pada Selasa 13 Juli kemarin. Menggunakan tenda darurat dari BPBD Kabupaten Mabar, tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mabar dan telaten melakukan swab bagi para ASN. Seusai mendaftar, para ASN dipersilakan duduk di kursi yang telah disediakan dan menjalani swab oleh petugas berseragam APD lengkap. Tak sedikit ASN yang berlinang air mata seusai menjalani antigen. Kegiatan tersebut dilakukan menyusul tingginya angka kasus positif COVID-19 dari kalangan ASN di Kabupaten Mabar. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Pos Kupang ada Geccio Viana. Halo, selamat siang Geccio. Halo, selamat siang rekan Firda, selamat siang Tribuners. Geccio, bisa dijelaskan bagaimana proses rapid antigen yang digelar di sana? Baik, dapat saya laporkan, rapid test antigen massal yang dilakukan ini merupakan langkah tracing yang dilakukan oleh tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten Manggarai Barat. Hal ini didasarkan atas tingginya angka kasus positif COVID-19 dari kalangan aparatur sipil negara di Kabupaten Manggarai Barat. Untuk kegiatan ini sendiri pun dilakukan selama 3 hari sejak Selasa kemarin 13 Juli 2021 hingga besok pada tanggal 15 Juli 2021. Demikian. Oke, Geccio, sejauh ini apakah ada ASN yang hasil tesnya positif atau seperti apa informasinya? Baik, berdasarkan informasi yang dihimpun, pada kegiatan kemarin, Selasa 13 Juli kemarin, pelaksanaan rapid test antigen itu dilakukan terhadap 172 orang dan terkonfirmasi 6 orang reaktif rapid test antigen. Selanjutnya berdasarkan perkembangan atau update hingga pagi hari tadi pukul 11.15 waktu Indonesia bagian tengah, dari 116 orang yang menjalani rapid test antigen, terdapat 13 orang yang reaktif rapid test antigen. Demikian. Oke. Terkait rapid test antigen massal ini, bagaimana tanggapan para ASN dan juga pemerintah setempat? Baik, dapat saya laporkan untuk para ASN sendiri menyambut dengan baik, antusias terkait pelaksanaan rapid test antigen ini, sehingga mereka sendiri pun dapat mengetahui bagaimana kondisi kesehatan mereka. Selain itu, hal ini merupakan wujud atau partisipasi mereka terhadap perhatian pemerintah, sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 di Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya, untuk tanggapan pemerintah, hal ini merupakan satu bentuk perhatian dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Manggarai Barat, di mana upaya tracing ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Selanjutnya, pemerintah juga tetap mengimbau untuk segenap komponen masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan. Demikian rekan Firda. Untuk kasus COVID-19 di Manggarai Barat saat ini sudah seperti apa kenaikannya? Jumlahnya sudah berapa banyak, Geccio?
Dapat saya laporkan untuk peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Manggarai Barat dari hari ke hari semakin menunjukkan peningkatan. Tren peningkatan ini terjadi karena upaya tracing yang cukup ketat dilakukan oleh pihak Satgas. Berdasarkan laporan dari Satgas COVID-19 Kabupaten Manggarai Barat dilaporkan kemarin terdapat sebanyak 204 kasus positif COVID-19. Dengan bertambahnya ini, jumlah kasus positif COVID-19 sampai hari ini sebanyak 1.442 kasus. Sebanyak 1.442 pasien positif COVID-19 ini saat ini tengah menjalani isolasi di berbagai tempat di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, seperti di RSUD Komodo Labuan Bajo, Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo, rumah karantina yang disediakan oleh pemerintah daerah, serta isolasi mandiri. Kemarin pun dilaporkan bahwa terdapat 2 pasien yang meninggal dunia, sehingga total pasien positif COVID-19 yang meninggal di Kabupaten Manggarai Barat sejak awal pandemi pada 2020 lalu hingga Juli 2021 sebanyak 32 orang. Demikian rekan Firda. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan seorang aparatur sipil negara bernama Dino Katra, dan berikut liputannya untuk Anda. Saya tentu sangat mendukung niat baik dari pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, terutama di lingkungan instansi pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Dengan kegiatan ini tentunya akan lebih mudah untuk melacak dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. 2, 1. Beralaskan lupa, warga kota Jayapura lalai menerapkan protokol kesehatan saat berkunjung ke pasar tradisional Yotefa, distrik Abipura, kota Jayapura. Tak hanya itu, sejumlah pedagang yang berjualan tampak tidak mengenakan masker. Pada Rabu 14 Juli siang, sejumlah warga dan pedagang yang berada di pasar tradisional Yotefa, distrik Abipura, kota Jayapura terlihat tak mengenakan masker. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat lalai dalam mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah setempat. Tak hanya itu, pada saat diwawancarai, salah satu pengunjung mengatakan lupa mengenakan masker karena terburu-buru keluar rumah. Sementara itu, pedagang yang dijumpai di area lokasi mengaku tidak mengenakan masker karena bukan hal wajib dan merasa tidak sedang sakit. Selain itu, tak terlihat adanya petugas patroli yang berada di lokasi tersebut guna memantau aktivitas masyarakat pada saat berbelanja. Padahal untuk wilayah distrik Abipura ini sudah masuk ke dalam zona merah. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Papua, ada Tirza Bonyadoni yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat siang Tirza. Baik, selamat siang Firda waktu Indonesia Barat dan selamat sore waktu Indonesia Timur. Dari pantauan kami Firda, bahwa aktivitas hingga sore hari ini masih terpantau ramai lancar. Tentunya selain para pedagang dan juga masyarakat yang melintasi area ini, tentu ada kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintasi area ini. Namun memang di beberapa titik tentunya terjadi sedikit kemacetan tentunya dikarenakan pusat di mana para angkot untuk menurunkan masyarakat tentunya di lokasi sedikit terjadi kepadatan, namun bisa dihalau tentunya. Namun untuk sekedar informasi juga bahwa di protokol kesehatan yang diterapkan di Pasar Yotefa tradisional ini sedikit lalai tentunya karena masyarakat sebagian ada yang menggunakan masker, namun sebagian juga tidak menggunakan masker. Tidak hanya warga yang berkunjung di tempat ini tentunya, namun para pedagang dan juga para pengendara motor dan juga mobil tidak mematuhi protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker hingga saat ini juga. Dan memang dari pantauan kami juga hingga pukul 15:25 ini ternyata sejumlah petugas patroli tidak terlihat ada di lokasi. Dan ini memang menjadi suatu sorotan ya, bagaimana masyarakat bisa menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan, sedangkan patroli tidak dilakukan untuk pasar hingga sore hari ini. Apakah tindakan dari para petugas sendiri seperti apa? Mengingat ada yang tidak patuh dengan protokol kesehatan di sana. Untuk saat ini dari pantauan kami belum ada tindakan yang diambil oleh petugas patroli, melihat bahwa masyarakat masih tidak mematuhi protokol kesehatan dan juga untuk di lokasi tidak tersedia tempat cuci tangan yang dapat dilihat di layar kaca saat ini, bahwa memang
selain tidak ada petugas dan juga protokol kesehatan pun sedikit minim. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga, para petugas masih dikerahkan nantinya untuk melakukan razia kecil guna melihat atau memantau masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan di pasar-pasar tradisional yang ada di Jayapura. Untuk saat ini, angka COVID-19 di Jayapura sendiri seperti apa, Tirza? Untuk wilayah Kota Jayapura sendiri, khususnya di Kota Jayapura untuk angka COVID-19, dari data yang kami dapatkan dari Satgas COVID-19 di Jayapura, angka menginjak 9.977 dan untuk wilayah AB Pura ini yang sudah masuk pada zona merah, memasuki angka 2.952, sehingga ini memang cukup membuat masyarakat harus sadar akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan di wilayah Papua. Untuk para petugas terkait PPKM yang ada di sana, seperti apa sosialisasinya? Baik, Firda, untuk PPKM ini sendiri memang sudah diberlakukan sejak 2 Juli lalu, namun memang hingga saat ini masyarakat dari pantauan kami, tribunpapua.com, masih lalai dalam artian jika diberlakukannya patroli setiap malam, maka masyarakat akan menutup tempat mereka, namun hingga selesainya patroli nantinya mereka akan kembali lagi untuk melakukan penjualan di malam hari. Namun ini memang menjadi suatu sorotan bagi pemerintah untuk menindaklanjuti. Mengingat kemarin kami juga sempat melakukan konfirmasi kepada Kepala Distrik AB Pura untuk menindaklanjuti seperti apa kondisi PPKM yang ada di wilayah AB Pura tentunya. Berarti ini harus ada evaluasi tersendiri ya dari pemerintah setempat terkait ketidakpatuhan warga untuk mematuhi protokol kesehatan di masa PPKM ini berlaku. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan pengunjung dan juga pedagang pasar dan berikut liputannya untuk Anda. Menggunakan masker, padahal kan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah ini cukup jelas ya, mengingat AB Pura ini sudah masuk ke zona merah. Tadi buru-buru juga. Saya pakai masker. Pakai masker, toh? Karena saya itu bukan saya punya. Kan pemerintah dalam bikin itu ya. Kita tidak mau dengar. Jadi Mama memutuskan untuk tidak pakai masker begitu? Iya, kami tidak bisa. Kenapa Mama? Kenapa? Karena itu bukan kita pesakit. Sakit orang lain punya itu, kita tidak ambil. Nah, kenapa tidak menggunakan masker? Padahal kan masker ini sekarang kan jadi kebutuhan kita atau sebagai masyarakat. Lupa karena cepat bilang tadi. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Dengan mengendarai sepeda motor, Kapolres Bangka Barat AKBP Agus Siswanto melakukan belusukan guna mengajak masyarakat Dusun 6 RT 3 RW 1 Pahit Jaya, Desa Belo Laut untuk swab massal. Sebelumnya diketahui Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bangka Barat bersama tim gabungan melakukan swab massal terhadap Dusun Pahit Jaya yang kini sedang menerapkan PPKM Mikro. Dari pintu ke pintu, AKBP Agus Siswanto meminta masyarakat untuk melakukan swab massal guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Bangka Pos, ada Rizky Aryana. Halo, selamat siang Rizky. Ya, selamat siang, Firda. Rizky, bisa dijelaskan swab massal yang ada di sana sudah diikuti berapa orang? Untuk sejauh ini yang mengikuti swab massal di Dusun Pahit Jaya RW 3 terdapat 230 orang yang sudah mengikuti swab massal. Namun diketahui untuk jumlah dari warga yang berada di Dusun Pahit Jaya RW 3 juga terdapat sekitar 800 jiwa. Jadi masih ada beberapa orang yang belum untuk mengikuti swab massal ini, Firda. Oke, Rizky bisa dijelaskan mungkin aksi dari Kapolres Bangka Barat sendiri untuk mengetuk pintu ke pintu untuk mengajak masyarakat di sana? Oke, Firda. Ini Kapolres ini melakukan belusukan ini dilakukan oleh Kapolres Bangka Barat AKBP Agus Siswanto ini secara spontan. Jadi melihat respon atau animo masyarakat untuk swab massal yang cenderung kurang, membuat Kapolres memutuskan untuk meminjam ada salah satu sepeda motor warga. Jadi beliau keliling mengetuk pintu dari pintu
untuk mengajak masyarakat untuk swab massal. Jadi bukan direncanakan, tapi melihat animo masyarakat yang masih kurang. Jadi waktu ketika Kapolres mendatangi warga, banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari warga yang terlontarkan, seperti apakah swab massal tersebut berbayar atau tidak, atau di mana lokasinya. Banyak masyarakat yang belum tahu. Nah, belusukan yang dilakukan Kapolres Bangka Barat ini dilakukan untuk menghimbau untuk masyarakat bahwa tarif atau swab massal yang dilakukan oleh Satgas COVID Bangka Barat itu gratis, dan lokasinya pun tidak jauh dari lingkungan warga itu. Jadi masyarakat juga sangat-sangat diharapkan untuk melakukan swab massal untuk mengetahui sejauh mana penyebaran COVID-19 di Dusun Pejaya. Oke, Rizky, mungkin bisa dijelaskan untuk persediaan logistik, terutama makanan di daerah sana seperti apa? Untuk sejauh ini diketahui untuk Dusun Pejaya ini sudah memperlakukan PPKM Mikro sejak tanggal 7 kemarin. Nah, jadi sejak kemarin Pemda Bangka Barat sudah membuat dapur umum untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat, terutama makanan. Jadi pihak dari Pemda dengan dapur umum tersebut akan menyediakan makanan 3 kali makan, pagi, siang, dan malam untuk masyarakat yang baik itu terpapar COVID-19 ataupun masyarakat yang melakukan isolasi mandiri saat ini. Oke, dari swab massal yang dilakukan oleh Polres sendiri, apakah ada yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 atau seperti apa informasinya? Kalau untuk dari hasil swab massal sendiri, sejauh ini kami belum mendapatkan informasi hasilnya karena masih akan menunggu 2 hari, karena untuk di sini hasilnya akan dikirim ke Labkesda Provinsi, dan menurut Jubir Satgas Penanganan COVID Bangka Barat, Putra Agus Kuma juga mengatakan hasilnya mungkin akan keluar untuk 2 atau 3 hari ke depan. Oke, Tribuners, tadi kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolres Bangka Barat, AKBP Agus Siswanto, dan berikut liputannya untuk Anda. Hari ini kita melakukan testing dan tracing ya di Desa Pejaya ini. Kita sudah tetapkan PPKM Mikro 3 hari, jadi ada tambahan positif 40 totalnya. Jadi untuk kegiatan kita langsung berhubung datangi masyarakat untuk kita lakukan tes PCR, ya, tes PCR. Supaya betul-betul kita tahu berapa jumlah positif. Untuk kegiatan masyarakat sudah kita batasi, sangat terbatas. Kegiatan yang esensial yang diperbolehkan, lainnya tetap. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Seorang warga di Kelurahan Mahawo Lingkungan 3, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara meninggal dunia diduga seusai disuntik vaksin AstraZeneca. Warga tersebut divaksin pada Jumat 9 Juli dan meninggal dunia pada Minggu 11 Juli 2021. Diduga satu warga Mahawo meninggal dunia setelah dilakukan penyuntikan vaksin AstraZeneca itu. Menurut istri korban, mereka sudah menyampaikan bahwa korban memiliki penyakit bawaan. Namun hanya dilakukan penyuntikan pada sore hari dan satu hari setelahnya korban mengaku suhu tubuhnya panas dingin. Saat dibangunkan oleh sang istri, pria tersebut sudah tidak bernyawa lagi. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Manado, ada Fistel Mukuan yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat siang Fistel. Ya, siang rekan Frida. Fistel, bisa dijelaskan bagaimana kronologi meninggalnya korban ini? Ya, selamat siang Tribuner. Selamat siang rekan Frida. Menurut istri dari korban bernama Irwan Dulu. Istrinya bernama Salma Panto. Ketika ditemui di rumahnya, menurut Salma Panto, kejadian itu pada Jumat sore tanggal 11 Juli 2021 ada penyuntikan di lapangan. Penyuntikan vaksinasi itu dilaksanakan oleh Puskesmas Tuminting. Jadi semua warga akan ke lapangan dan melakukan penyuntikan di sana. Tapi ini suami istri ini, Bapak Irwan bersama Ibu Salma, mereka akan ke sana untuk melakukan penyuntikan hanya Ibu Salma. Sedangkan Bapak Irwan tidak, karena menurut pengakuan istrinya, Irwan memiliki penyakit bawaan, sehingga sebagaimana yang mereka ketahui, jika ada penyakit bawaan tidak bisa melakukan penyuntikan vaksinasi kan. Namun ketika mereka tiba di tempat vaksinasi, ada salah satu vaksinator yang mengatakan, apakah Bapak mengkonsumsi obat? Lalu Ibu Salma katakan ada. Lalu dari vaksinator sampaikan, jika Bapak mengkonsumsi obat, mereka berani dan bisa melakukan vaksinasi pada ini Bapak Irwan. Namun jika Bapak Irwan tidak mengkonsumsi obat, mereka tidak berani memberikan vaksinasi kepada Bapak Irwan ini. Kemudian karena Ibu sampaikan Bapak mengkonsumsi obat, sehingga dilakukan penyuntikan. Setelah selesai penyuntikan, mereka langsung kembali ke rumah. Besoknya Bapak Irwan sebagai pekerja membawa bentor, kehidupannya sehari-hari bekerja sebagai tukang bentor. Hari Sabtu itu dia hanya bekerja tidak lama sebagai pengendara bentor, lalu dia mengaku pada istrinya merasa demam. Lalu dia sampaikan kalau sebentar malam akan tutup cepat, kan mereka buka warung. Lalu memang mereka tidur lebih awal, lebih cepat. Tapi pada saat itu memang dia menyampaikan pada istrinya ia merasakan panas dingin. Lalu dia bersama anaknya yang satu tidur di kamar yang belakang, sedangkan istrinya bersama anak yang satu tidur di kamar depan. Pada hari Minggu pagi subuh sekitar pukul 04.00, istrinya membangunkan suaminya,
ternyata sudah tidak bernyawa lagi. Oke. Fistel, untuk keluhan detailnya seperti apa sebelum beliau meninggal dunia? Memang sebelum beliau meninggal dunia, menurut istrinya tidak ada keluhan apa-apa, dalam keadaan sehat. Lalu mereka pergi ke penyuntikan vaksinasi itu karena sesuai aturan pemerintah di Kota Manado ini, bagi siapa yang tidak ada surat vaksinasi atau surat keterangan bahwa tidak bisa dilakukan vaksinasi, tidak akan diberikan kesempatan untuk pengurusan berkas. Jadi karena mereka takut dengan hal itu, sehingga mereka pergi untuk meminta surat keterangan bahwa Bapak ini tidak bisa dilakukan vaksinasi karena ada salah satu penyakitnya, penyakit penyerta. Namun tetap disuntik. Jadi tidak ada keluhan apa-apa selain itu. Firda. Oke, terkait pada saat dilaksanakan vaksinasi di sana, apakah ada paksaan atau seperti apa dari petugas di sana? Menurut Ibu tadi tidak ada paksaan, namun mereka menjelaskan bahwa mereka datang di sana hanya ingin mengambil surat keterangan karena mereka masih memiliki 2 orang anak. Jika sebentar akan mengurus surat-surat atau berkas-berkas apa ke pemerintah, jika tidak ada surat keterangan bahwa ia tidak bisa disuntik, tidak bisa. Jadi mereka hanya ingin mengambil surat keterangan, namun hanya dari vaksinator menyampaikan seperti tadi, kalau Bapak mengkonsumsi obat, kami akan melakukan penyuntikan. Kalau tidak. Tapi karena Ibu menyampaikan mengkonsumsi, mereka berani melakukan penyuntikan. Tidak ada paksaan lain, hanya begitu. Oke. Untuk penyakit bawaannya sendiri seperti apa informasinya, Fistel? Ya. Lalu Firda, kami sudah berkoordinasi dengan Lurah Mahawu, Bapak Sidik Moha, bahwa dia sebagai pemerintah kelurahan sudah menyampaikan hal itu kepada Puskesmas Tuminting, dan Puskesmas Tuminting sudah melanjutkan laporan itu kepada Dinas Kesehatan Kota Manado. Kami juga sudah berusaha menghubungi, kan dalam kartu vaksinasi itu ada nomor yang perlu dihubungi jika ada keluhan dari warga. Lalu kami menghubungi, tapi dari vaksinator yang ada di Puskesmas itu maupun di Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan, setelah kami hubungi, ya mereka masih sementara melakukan penyuntikan, jadi belum memberikan keterangan terkait kasus ini. Demikian, Firda. Tadi Anda menjelaskan ada penyakit bawaan yang diderita oleh Bapak ini. Apa penyakit bawaannya, Fistel? Kalau dari istri Bapak, dia tidak menyebutkan secara detail apa, mungkin itu dia tidak mau sampaikan, tapi yang kami dapatkan dari Lurah Mahawu bahwa korban memiliki di bagian pernafasan, sedikit ada gangguan di bagian pernafasan. Hanya itu informasi yang kami dapat dari pemerintah. Oke. Sekian, Firda. Baik, terima kasih wartawan Tribun Manado Fistel Mukon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Harian Suram Indonesia bekerjasama dengan Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda hari ini Rabu 14 Juli melaksanakan vaksinasi dosis 1 dan 2 bagi karyawan dan keluarga karyawan Serambi Indonesia. Kegiatan vaksinasi ini dipusatkan di halaman teras kantor Harian Serambi Indonesia. Vaksinasi dilaksanakan mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dan berakhir tepat pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tercatat sebanyak 107 karyawan divisi bisnis dan redaksi, serta sebanyak 58 orang dari keluarga karyawan ikut serta dalam vaksinasi COVID-19 ini. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Serambi Indonesia, ada Misran Asri yang akan berikan laporannya. Halo, selamat siang, Misran. Halo, selamat siang, Misran. Selamat siang, Firda. Misran, bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaan vaksinasi yang digelar oleh Harian Serambi Indonesia di sana? Baik, Firda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribun News ya, video. Di kesempatan siang hari ini, kami bisa melaporkan bahwa Harian Serambi Indonesia bekerja sama dengan Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda. Hari ini sekitar pukul 8 tadi pagi hingga pukul 10 melaksanakan vaksinasi bagi karyawan Harian Serambi Indonesia beserta keluarganya.
Di dalam vaksinasi ini ada 150 sampai 170 target karyawan yang divaksinasi, dan target tersebut hampir mencapai yang diharapkan dari manajemen Harian Serambi Indonesia, di mana hari ini ada 107 karyawan dan 58 diantaranya keluarga karyawan. Dan hari ini vaksinasi tahap kedua akan dilaksanakan kemungkinan 28 hari ke depan, terhitung mulai hari ini, Firda. Untuk jenis vaksinnya sendiri yang digunakan dalam kegiatan ini apa saja? Sinovac, Firda. Dan kami juga bisa informasikan, Firda, bahwa vaksinasi yang dilaksanakan hari ini mendapatkan antusias yang luar biasa bagi karyawan dan keluarga Serambi Indonesia sendiri. Karena dari interval waktu yang diberikan dari jam 8 sampai jam 10 tadi pagi, itu malah pendaftar dari karyawan sendiri ada yang berhubung terlambat datang karena sesuatu dan lain hal, harus dialihkan ke pusat perbelanjaan yang ada di Kota Banda Aceh dan beberapa lembaga ormas yang juga melaksanakan vaksinasi yang sama di kesempatan hari ini, Firda. Untuk vaksinasi ini apakah juga terbuka untuk umum? Bagaimana informasinya? Ya, sejauh ini kita belum membuka untuk umum, Firda. Karena yang diprioritaskan terutama untuk karyawan dan keluarga karyawan Serambi hari ini Serambi Indonesia, karena seperti diketahui bahwa masih banyak di antara karyawan yang belum melaksanakan vaksinasi, sehingga hari ini dari Harian Serambi Indonesia berinisiatif untuk mendatangkan langsung dari Rumah Sakit Esdam, yang dimana hari ini dipimpin langsung oleh Mayor CKM Wahyu Fajar dan beberapa vaksinator lainnya yang sangat-sangat luar biasa hari ini bekerja cepat, ya. Dan yang sebetulnya yang diharapkan 170, ya, itu maksimal hampir mencapai, ya. Mungkin kalau sampai jam 12 tadi siang mungkin bisa melebihi di atas 200, begitu, Firda. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Mayor CKM Wahyu Fajar Dwinanto dan berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini pihak Esda melakukan kerjasama dengan Serambi Indonesia menyasar sasaran vaksin dosis 1 dan kedua kepada karyawannya dan keluarganya. Sasaran sekitar 150 sampai 170. Dosis yang diberikan adalah setengah mili baik anak-anak maupun dewasa. Kemudian vaksin yang diberikan adalah Sinovac. Mayoritas yang diberikan di sini kepada karyawan adalah menyasar pada dosis pertama. Dosis kedua ada ditemukan sekitar 5 sampai 7 orang. Mayoritas bisa diberikan vaksin, beberapa ada yang ditunda seperti darah tinggi, kemudian ada yang alergi, ada yang demam. Kemudian kerjasama ini bisa dilanjutkan ke depan, mungkin paling cepat untuk dosis kedua diberikan 28 hari ke depan. Sering penyakit yang tidak bisa untuk divaksin itu menjadi pertanyaan, yaitu 1 autoimun, 2 kanker, AIDS, kemudian asma yang memang betul-betul serangannya sangat masif, artinya dalam 1 minggu itu akan nongol terus, bahkan harian. Mungkin orang itu perlu pakai Ventolin yang nebulizer, itu ditunda. Ataupun mereka yang memiliki autoimun, tadi ada karyawan memang menunjukkan autoimun bahwa beliaunya itu mendapat surat tidak layak dari penyakit dalam, itu sering pembesaran di sendi-sendinya, itu tidak diberikan. Yang selanjutnya adalah orang yang hamil, itu tidak bisa diberikan. Mengenai jantung, sakit gula atau ginjal, selama itu berobat teratur dan di bawah pengawasan dokternya, itu insya Allah bisa. Gula batas maksimalnya adalah 300, namun kalau terkontrol bisa di atas itu. Jantung pun demikian juga, selama dokter menyatakannya itu masih stabil dan terkontrol bisa diberikan. Jadi tidak ada kata lain selain hanya mendukung pada program pemerintah ini mensukseskan vaksin menuju Indonesia bebas COVID-19. Barakallahu. Kita beralih ke Kota Bogor, Saudara. Posko logistis Satgas COVID-19 di Kota Bogor mendapatkan bantuan pangan ikan beku dari Balai Karantina Ikan, Penilaian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balai KIPM Jakarta II.
Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balai KIPM, Rina mengatakan bahwa kegiatan tersebut juga merupakan rangkaian bulan mutu karantina. Rina mengatakan pada tahap awal ini bantuan yang diberikan yakni sebanyak 5.000 kg atau setara 5 ton ikan kembung beku. Dengan pembagian ini, pihaknya berharap bisa meringankan beban dari masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Karena seperti diketahui, saat ini angka penularan COVID-19 di Kota Bogor mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun News Bogor, ada Lingga Arfian yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat siang, Lingga. Ya, siang, Firda. Lingga, bisa dijelaskan terkait bantuan dari Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu di ini, berapa bantuan ikan yang disalurkan dan seperti apa pelaksanaannya? Ya, Firda dan rekan-rekan Tribuners, pagi tadi sudah datang satu truk kontainer yang berisi ikan beku bantuan dari Balai Karantina Perikanan Wilayah 2 Jakarta. Bantuan tersebut datang di posko Satgas COVID Kota Bogor di gedung Wanita, tepatnya di Jalan Sudirman. Bantuan tersebut langsung diterima oleh Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, kemudian Ketua Koordinator Posko Logistik Muzakir, dan ada juga Sekda Kota Bogor serta Kepala Balai. Tadi bantuan yang dikirimkan berupa 5.000 kg ikan beku atau setara dengan 5 ton. Ikan tersebut merupakan jenis ikan kembung yang diberikan oleh Balai Karantina ke posko Satgas COVID-19 untuk nantinya dibagikan kepada masyarakat. Seperti itu, Firda. Lingga, sejauh ini sudah berapa banyak bantuan logistik yang diterima Satgas COVID-19 untuk dibagikan ke masyarakat di sana? Ya, Firda, sehingga hari ini ada total sekitar 6.000 paket sembako yang diterima oleh Satgas COVID-19 Kota Bogor. Bantuan tersebut belum termasuk dari bantuan ikan yang sejumlah 5 ton tadi, sehingga total bantuan bisa diperkirakan hampir lebih dari 8.000 paket seperti itu. Namun saat ini bantuan sendiri sisa 3.000 karena sebagian besar sudah dibagikan kepada masyarakat yang menjalani isolasi mandiri, kemudian mereka yang terdampak ekonomi yang benar-benar tidak bisa makan ataupun tidak bisa membeli sembako yang merupakan menjadi prioritas di pembagian sembako ini, seperti itu. Untuk teknis pembagian bantuan ikan ini seperti apa untuk ke masyarakat nantinya, Lingga? Ya, Firda, tadi Kepala Koordinator Posko Satgas COVID, Muzakir, juga mengatakan bahwa teknis pembagiannya nanti akan didata melalui pihak kelurahan yang meminta data dari RT RW berapa jumlah mereka yang menjalani isolasi mandiri. Selain itu juga nantinya akan didata warga yang memang terdampak dari penerapan PPKM darurat saat ini, sehingga dampak pada penghasilan mereka yang tidak bisa membeli sembako seperti itu. Nantinya setiap penerima akan menerima 1 kilogram ikan beku ini yang akan disalurkan melalui pasar Sukasari, karena di tempat Satgas COVID ini tidak disediakan adanya cold storage atau kulkas gitu untuk menaruh ikan ini. Kemudian nanti para penerima ini koordinatornya akan datang langsung ke pasar Sukasari untuk mengambil paket ini, seperti itu, Firda. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan pihak terkait dan berikut liputannya untuk Anda. Ya, jadi alhamdulillah hari ini Satgas COVID Kota Bogor menerima bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa ikan kembung sebanyak 5 ton. Yang nantinya akan menjadi bagian dari akan menjadi bagian dari paket bantuan sembako kita untuk masyarakat terdampak COVID. Jadi total kalau yang sudah kita packing itu ada sekitar total 8.000 dan sudah terdistribusi ke kita masih menunggu juga tambahan bantuan dari berbagai pihak, karena khusus untuk Satgas COVID ini kita tidak melakukan pembelian, tapi kita menerima bantuan dari masyarakat, termasuk bantuan dari kementerian, dari BUMN, ada dari pihak-pihak yang memang ingin membantu menangani atau menanggulangi permasalahan sosial. Sebetulnya kami bergerak ke Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tapi ini karena khusus ada kesulitan khusus dan sangat dekat dengan Jakarta, karena dia memberikan lebih untuk Kota Bogor.
Jumlahnya untuk saat ini segini atau nanti akan kita tambahkan lagi? Sebetulnya hari ini kita membutuhkan 5 ton, mudah-mudahan ke depan masih ada lagi. Kita akan berusaha mencari CSR dari pengusaha perikanan. Mudah-mudahan masih ada yang bisa kita ambil untuk disampaikan ke Kota Bogor. Mungkin harapannya dengan bantuan ini? Harapannya tentu kami bisa sedikit meringankan beban pemerintah Kota Bogor dengan beban yang begitu berat, dengan banyaknya yang terpapar dan tenaga kesehatan kita semakin terbatas. Itu mudah-mudahan ini bisa sedikitnya meringankan beban yang Bu, kalau jenis ikannya sendiri dan kandungan gizinya seperti apa sih Bu ini? Ini ikan kembung. Ikan kembung ini kalau dihitung omega-3-nya ini lebih tinggi daripada ikan salmon. Oke Bu, siap-siap ya Bu. Ikan bagus. Ya, bismillah. Air laut. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada untuk menjaga keluarga dan lingkungan sekitar Anda. Saya Firdananda beserta tim petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.